Orang Melayu ni racist, suka menghina agama lain, bangsa lain dan macam-macam lagi. Ini di Masjid Pemuda Indonesia semuanya boleh ikut makan mas, baik muslim maupun selain muslim, jadi nggak ada yang larang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Satu Poin Official. Bagaimana kabar kalian? Semoga baik-baik aja. Kalian tahu nggak sih jika negara Indonesia ini selama 5 tahun berturut-turut menjadi negara nomor 1 dengan identitas yang paling dermawan, sangat berbanding-balik dengan Malaysia. Mereka ini dicap sebagai negara rasis terhadap pendatang baru. Dan kali ini gue bakal memberikan lagi beberapa cuplikan video untuk melihat perbedaan antara Indonesia dan juga Malaysia. Diorang ni pada awal Ramadan dia datang 2-3 orang, lagi 2 hari dia bawa kawan, jadi 5-6 orang, 7-8 orang. Lama-lama makin ramai. Tak boleh lah macam tu Menarik lebih 400 jemaah dan sebahagian besarnya warga Bangladesh dan penduduk tempatan yang memeriahkan suasana rumah ibadat itu sehingga ke solat tarawih. Ramai yang kurang berpuas hati sebab yang datang iftar di masjid dan surau ni ramai geng Bangla. Sebagai seorang yang memang berbuka di masjid, saya memang nampak perkara ni berlaku. Pertama, kita tak boleh halau sesiapa dalam kalangan umat Islam yang nak berbuka di masjid dan surau. Kedua, kalau korang perasan, geng Bangla ni dia selalu datang dalam 30 minit awal dan dia terus penuhkan tempat duduk dan ambil makanan siap-siap. Jadi, nak tak nak, anda juga kenalah datang 30 minit lebih awal atau lagi awal lagi bagus. Kemudian, geng Bangla ni dia akan bagi tahu pada kawan-kawan dia yang lain untuk datang juga berbuka di masjid dan surau. Sebab itulah kita tengok setiap hari mesti meningkat jumlah kedatangan geng Bangla ni berbuka puasa kan. Jadi, kita pun kenalah buat benda yang sama. Datang awal dan ajak lebih ramai kawan-kawan kita datang juga berbuka di masjid dan surau. Itu yang terbaik. Dan ini sahaja jalan keluar sebab kita tak boleh halau sesiapa pun datang berbuka. Melainkan masjid dan surau tu dia nak buat secara tertutup dan untuk khadiah dia saja. Itu lain cerita lah. Tapi selagi mana pintu masjid dan surau terbuka, selagi itulah orang akan datang masuk dan kita tak boleh halau dan kita tak boleh nak kata apa. Mas, Ya mas. parah banget ni mas. Ada orang selain Muslim yang mau berbuka puasa di sini. Kan nggak boleh ya? Apa nggak boleh? Lah, ini kan untuk yang puasa aja. Ya Allah mas, ini mas. Ini di Masjid Pemuda Indonesia semuanya boleh ikut makan mas, baik muslim maupun selain muslim, jadi nggak ada yang larang. Nanti yang puasa kalau nggak kebagian gimana? Oh ya Allah, nggak perlu khawatir, tenang aja. Kenapa? Karena di sini ini udah kita hitung mas, ada sekitar 250 porsi. Jadi udah kita hitung nanti biasanya yang datang buat buka itu berapa. Sisanya untuk jamaah umum, yang muslim selain muslim nggak apa-apa, boleh mas. Jadi semuanya boleh nih ikut Boleh, buka puasa? boleh. Bagi teman-teman nih ya, yang selain muslim, yang mungkin lagi lapar nih, pengen makan, datang aja ke sini nih. Kita buka, ada buka bersama, ada sahur juga, gratis bagi siapapun. Datang aja nggak apa-apa mas. Alamatnya di mana? Ini kita alamatnya ada di Jalan Kali Kepiting nomor 111 Surabaya. Gitu ya mas ya. Oke, Assalamualaikum siap. warahmatullahi wabarakatuh. Grup Indonesia kekal di tempat pertama negara paling pemurah di dunia apabila 9 daripada 10 rakyatnya mendermakan wang bagi tujuan amal. Menurut Indeks Pemberian Dunia WGI 2024 oleh Yayasan Bantuan Amal CAF, 6 daripada 10 warga Indonesia turut meluangkan masa mereka untuk membantu orang lain. Indonesia menduduki tempat pertama dengan mendapat 74 markah dan berjaya mengatasi Myanmar. Indeks dikeluarkan berdasarkan kaji selidik yang dilakukan tahun lalu termasuk maklum balas daripada 145,702 responden di 142 buah negara dan wilayah. Setiap responden perlu menjawab sama ada responden mendermakan wang untuk badan amal dan meluangkan masa secara sukarela bagi membantu organisasi berkaitan serta menolong orang tidak dikenali. Dalam pada itu, Singapura naik 19 anak tangga untuk menduduki tempat ketiga dengan 61 mata, Myanmar tempat ke-19. According to this racial discrimination survey by Index Mundi, Malaysia is ranked second as the most racist country in the world. 저소득 국가 중에도 특히 인도네시아의 활약이 두드러지는데 그 비결이 뭔가요? 인도네시아는 경제 규모가 우리나라의 60% 정도밖에 되지 않는 나라죠. 하지만 이 기부 지수로는 5년 연속 세계 1위 자리를 내주지 않고 있습니다. 이 보고서에 따르면 2021년 기준으로 인도네시아 성인 10명 중 8명이 돈을 기부했고 자원봉사 활동은 6명 넘게 참여했습니다. 이런 나눔 열정은 종교에서 나오는데요. 인도네시아는 지구상에서 이슬람 신자가 가장 많은 국가로 전체 인구의 약 90%, 2억 3천만여 명 정도가 이슬람 교도입니다. 이슬람교의 5대 의무 중에 하나로 자카트라는 게 있는데 우리말로 하면 자선의 의무입니다. 이 자카트를 기반으로 자선 문화가 사회 전반에 자리 잡은 걸로 분석됩니다. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lagi buka puasa di
Balai Kota ya? Ini namanya apa? Balai Kota. Balai Kota. Ya di pemerintahan ya. Ya, ini gedung milik pemerintah. Gedung milik pemerintah. Ya. The Office of City Manager. Ya. Di kantor Mayor Yogyakarta kita sedang buka puasa dengan orang asing banyak di sini. Sama orang Yaman, orang Nigeria, orang Palestina, orang Turki, orang Mesir, dan Tajikistan, dan Yaman sebutnya. Banyak sekali. Sama orang Indo semua juga. Kita berbangsa-bangsa, berkaum-kaum, tapi satu akidah. La ilaha illallah Muhammadan Rasulullah. Demikian teman-teman, kita mau lanjut buka puasa ini. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salah satu pendapat yang luar biasa dari seorang bule ini ketika ditanya lebih memilih takjil di luar negeri atau takjil di Indonesia. Ramadan di Jerman atau di Indonesia, bule? Tentu saja di Indonesia. Ngapain aku Ramadan di Jerman? Di Indonesia kan ada takjil di mana-mana. Terus kamu bangun sahur, semuanya rame, iftar bareng, ketemu buat iftar gitu kan. Wah, seru. Ngapain di Jerman? Jadi ini udah tahun ke-3 aku puasa di Indonesia. Aku ikut juga puasa dan ya alhamdulillah sampai sekarang semuanya lancar. Aku suka banget rayain Ramadan di Indonesia. Dan waktu Ramadan di Indonesia tuh adalah waktu yang paling seru, paling damai, paling keren, paling bagus menurut aku ya. Jadi ya nggak mungkin aku di Jerman, guys. Dulu di Jerman juga aku nggak pernah puasa. Aku nggak tertarik tentang Islam. Tapi sejak aku pindah ke Indonesia, aku jadi tertarik dan aku juga ikut puasa. Coba komen siapa juga ikut puasa. Orang Melayu ni racist, suka menghina agama lain, bangsa lain dan macam-macam lagi. Diorang ingat apa? Sebelah rumah saya, belakang rumah saya, sebelah rumah saya semua orang Melayu. Saya seorang saja India rumah sini. You tahu tak apa jadi? Semalam, uncle rumah saya sebelah ni, dia datang. Kalish, mari sini. Ya uncle, apa? Ambil ni. Ambil apa uncle? Dia bagi pisang ni. Dia bagi pisang ni. Terus dia kata, you suka makan? Makan. Kita dekat reality ground ni memang okey je. You orang tahu tak, orang-orang politik yang suka mempermainkan hal agama ni, you orang menunggang hal ni sampai jadi besar. Okey? Kita reality ground memang okey je. Jangan jadi mangkuk ayun sampai ambil kesempatan untuk membuat hal-hal macam ni. Kita memang okey. Kita beli nasi lemak, diorang suka beli tosai, biar je lah. Apa yang orang kisah? Jadi itulah beberapa cuplikan video yang bisa gue tampilkan pada hari ini. Dan gue minta pada kalian jangan ada lagi gesekan-gesekan antara Indonesia dan juga Malaysia. Karena pada dasarnya kita sesama umat muslim adalah bersaudara. Dan kita pun wajib memberikan bantuan kepada siapapun yang membutuhkan pertolongan kita. Oke guys, cukup sampai sini dulu videonya. Jangan lupa ditekan tombol subscribe sebagai tanda perkenalan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.